Hai guys, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Di kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman nemenin aku untuk melakukan pruning bougainville yang manfaatnya agar cepat rimbun, rantingnya dan juga cepat berbunga. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu ya, bougainville adalah tanaman dengan keindahan bunga-bunganya. Jadi bougainville letak keindahannya itu adalah rantingnya yang banyak dan juga bunganya yang banyak. Nah, agar bougainville cepat berbunga dan memenuhi harapan-harapan kita nih sebagai pecinta tanaman, ada beberapa teknik yang penting yang harus diterapkan. Nah, jadi teknik ini sangat penting kita lakukan karena juga mempengaruhi keberlangsungan hidup bougainville yang kita tanam. Nah, teman-teman, di sini aku melakukan potong pucuk. Nggak potong pucuk sih, teman-teman. Jadi pruning total. Daunnya itu aku buang total ya, teman-teman. Jadi supaya mereka bisa mengeluarkan cabang atau tunas-tunas yang baru. Yang pastinya teman-teman di sini harus melihat kapan kita harus pruning. Jadi pruning itu juga tidak asal ya teman-teman. Jadi pada saat kalau pruning cabang itu biasanya kita lakukan pada saat batang cabangnya itu agak mencoklat ataupun menghitam. Untuk pruning pucuk teman-teman bisa melakukan pada saat pengen melakukan pembungaan atau memperbanyak cabang di sela-sela yang kosong, itu bisa potong pucuk teman-teman. Oke, jadi ada beberapa cara agar bougainville bisa cepat berbunga. Yang pertama, kita bisa melakukan stres air teman-teman. Ayo, siapa nih yang sudah pernah mencoba stres air pada tanaman bougainville? Nah guys, bougainville dapat merespon dengan membentuk bunga saat mengalami stres air. Namun perlu diingat ya, untuk tidak terlalu membiarkan tanaman mengalami kekeringan yang sangat ekstrim, karena dapat merugikan pertumbuhan secara keseluruhan. Kalau aku pribadi, untuk stres air biasanya aku melakukan 3 hari teman-teman. Setelah 3 hari, aku siram, terus aku lakukan stres air lagi. Oke, untuk yang kedua, kita bisa melakukan pemangkasan dan pruning. Nah teman-teman, pemangkasan dan pruning adalah langkah-langkah untuk merangsang pertumbuhan bunga. Jadi pemangkasan yang tepat dapat merangsang pembentukan bunga yang baru dan mempertahankan bentuk tanaman. Nah, jadi pruning lebih lanjut dapat dilakukan untuk menghilangkan cabang-cabang yang lemah atau tidak produktif. Nah, jadi ketika pruning itu kan kita tidak sekali 2 kali ya teman-teman kita melakukannya, tapi hampir berkali-kali. Nah, di ke pruning ketiga, keempat itu kita nanti bakal melakukan kayak kita membuang cabang-cabang yang memang kurang bagus teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita bisa mengganti media setahun sekali untuk tanaman bougainville, teman-teman. Nah, pergantian media tanam setiap tahun merupakan kunci untuk menjaga kesehatan tanaman. Oke, nah jadi jika media tanam tidak diganti, unsur hara seperti fosfor dan kalium dapat hilang. Nah, jadi itu bakal mempengaruhi kemampuan tanaman untuk berbunga dengan maksimal. Nah, media tanam yang kaya nutrisi juga mendukung pertumbuhan bunga, terus dia juga bisa menjadi subur. Seberapa penting sih Kak fosfor dan kalium itu untuk tanaman bougainville? Nah guys, fosfor dan kalium adalah 2 unsur esensial yang berperan penting dalam pembentukan bunga dan juga perkembangan tanaman. Nah, jadi pergantian media dengan yang baru akan memastikan pasokan nutrisi yang memadai atau cukup. Jadi tanaman kita itu stimulasinya itu lebih stimulasi bunganya itu bakal kerangsang cepat kalau media tanahnya itu subur.
Nah teman-teman, jadi itulah dia beberapa terapan-terapan yang harus kita terapkan di tanaman adenium kita. Seperti teknik setril air, pemangkasan, pruning, pergantian media setiap tahun. Jadi kita dapat meningkatkan peluang bougainville berbunga sesuai harapan kita. Yang pastinya untuk penempatan akan belepotan. Nah, yang pastinya untuk penempatannya sendiri, teman-teman bisa meletakkan di area yang full sinar matahari. Paling tidak dia itu kena mataharinya sehari itu 7-8 jam, hampir sama dengan tanaman bougainville teman-teman. Cuma kalau bougainville tidak terlalu suka dengan hujan, tapi kalau bougainville, maksud aku adenium, tidak terlalu suka dengan hujan. Akan tetapi untuk bougainville nggak apa-apa kalau terkena hujan, tapi pada saat hujan di sini kita juga bisa melakukan beberapa tindakan seperti pruning daun, perbanyakan cabang, pruning cabang dan lain-lain sebagainya. Oke, baik teman-teman semuanya, ini aku sudah selesai pruning daun pada bougainville. Dan selanjutnya aku bakal melakukan pemupukan. Untuk pemupukan yang aku lakukan di sini, aku lakukan secara tabur teman-teman. Jadi kurang lebih 2 sendok makan. Nah, kalau terlalu banyak bisa dikurangin menjadi 1 sendok makan aja. Kenapa aku kasihnya itu butiran? Karena lagi musim hujan teman-teman. Jadi kalau musim hujan pemupukannya itu nggak usah dikocor. Oke teman-teman, ini tinggal kita siram aja menggunakan sedikit air dan langsung bisa kita tempatkan di area yang full sinar matahari. Oke, baik, sampai di sini saja sedikit sharing aku pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.